Oke, bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, ini ada 20 soal ya, Beb. Tuh, aduh, kepencet lagi. Soal yang pertama, seorang ibu tinggal di sebuah kota X dengan kedua anaknya, sementara suami merantau kerja di kota Y, namun saat liburan suami datang ke kota X untuk berkumpul dengan keluarganya. Termasuk tipe keluarga apakah kasus di atas, apakah nuclear family, diat family, childless family, extended family, atau commuter family? Kira-kira yang mana jawabannya? Yuk teman-teman dijawab ya, ikutan jawab aja, jangan takut, salah nggak apa-apa. Yuk jawabannya apa? Ada jawaban lain selain E dan D? Ayo, ada jawaban apa lagi? Iya, Kak. Oke. Yang nyala mic-nya tolong dimatikan dulu ya, terima kasih. Oke, ayo jawabannya apa ayo? Jawabannya apa? Berapa yang jawab ini? Coba aku lihat ya. Ayo cuma dikit ini, udah 60 orang loh yang jawab cuma sedikit. Ayo yang lain. Jawabannya apa? Tak tunggu, ayo jawabannya apa yang lain. Oke, kita lihat ya. Jadi pada kasus ini, suami istrinya itu berpisah karena satunya kerja di kota X, satunya kerja di kota Y, tapi pas waktu liburan, yang suaminya datang ke kota X untuk kumpul dengan istri dan anak-anaknya. Maka termasuk tipe keluarga apa? Jawabannya adalah tipe keluarga, oh salah. Nah, kata kuncinya tadi ya, yang mereka berpisah terus berkumpul pada saat liburan, itu termasuk tipe keluarga komuter family, di mana kedua orang tua bekerja di kota yang berbeda, tapi salah satu kota tersebut sebagai tempat tinggal dan orang tua yang bekerja di luar kota, biasa berkumpul dengan anggota keluarga pada saat akhir pekan atau pada waktu-waktu tertentu. Itu namanya komuter family. Kemudian kalau nuclear family itu berarti keluarga inti, terdiri dari suami, istri, dan anak. Kalau diat family apa? Ada yang tahu diat family apa? Boleh open mic kalau ada yang mau jawab diat family. Itu tipe keluarga yang seperti apa? Suami istri tanpa anak. Suami istri tanpa anak. Yang lain? Bedanya sama childless family apa, Kak? Ayo, ada yang tahu nggak bedanya diat sama childless family? Ayo, apa yo? Kalau childless itu dia nggak punya anak gara-gara apa? Terlambat menikah, ya terlambat menikah atau terlambat mempunyai anak, betul. Kalau diat family itu mereka sudah menikah tapi memang belum diberikan anak. Oke, kemudian kalau extended family itu berarti keluarga besar. 3 generasi ada di dalam sebuah keluarga. Semisal di keluarga itu ada neneknya, kemudian suami istri, kemudian ada cucunya. Itu extended family. Kalau commuter family tadi berpisah untuk sehari-harinya, tapi di saat waktu-waktu tertentu mereka berkumpul untuk berlibur bersama ataupun mungkin berakhir pekan bersama itu ya. Oke, jawabannya adalah commuter family. Nanti aku bahas lebih jelasnya ada di PPT ya. Ini jawabannya E. Kemudian soal nomor 2. Seorang anak tinggal di rumah bersama ibunya yang menderita diabetes dengan luka pada kakinya. Anak sudah memahami terkait penyakit yang dialami ibunya, namun anak tidak pernah membawa ibunya ke pelayanan kesehatan dan malah memilih dilakukan perawatan luka sendiri di rumah. Kondisi luka ibu balutannya kotor, penuh rembesan, dan jarang diganti. Apakah masalah yang terjadi pada kasus tersebut? Apakah ketidakmampuan keluarga dalam mengenal kesehatan? Mengenal masalah? Apakah ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan, ketidakmampuan keluarga dalam merawat keluarga, ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan, ataukah ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan? Lebih cocok yang mana? Yakin E? Sudah yakin E?
Yakin E? Mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan, merawat keluarga, modifikasi lingkungan, ataukah memanfaatkan pelayanan kesehatan. Kira-kira alasannya kenapa milih E, Kak? Milih E kenapa? Di sini itu dia sudah mengetahui terkait diabetesnya, ya. Tapi dia tidak pernah membawa ke pelayanan kesehatan dan malah memilih dilakukan perawatan luka sendiri di rumah. Berarti permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah di pengambilan keputusan, ya. Pengambilan keputusan. Ini anaknya itu sudah paham terkait masalah yang terjadi, namun tidak bisa mengambil keputusan yang tepat terkait pengobatan ibunya dan memilih untuk merawat luka ibunya sendiri. Padahal dia nggak ada kompetensi untuk merawat luka tersebut. Maka masalah yang terjadi adalah bukan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan, bukan, tapi ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan yang ada ya. Masalahnya itu diabetes kalau luka kan memang harus dilakukan perawatan secara berkelanjutan, tapi anaknya ini malah milih dirawat sendiri. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan yang tepat untuk pengobatan yang harus dijalani oleh ibunya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini macam-macam ini nanti ada juga di PPT, gimana sih mengenal masalah itu, merawat keluarga, modifikasi lingkungan, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan ini juga nanti ada. Nanti aku jelaskan di akhir aja ya, biar nggak lama bahas soalnya. Oke, kita lanjut nomor 3. Saat kunjungan keluarga, perawat mendapati seorang laki-laki berusia 54 tahun dan seorang perempuan berusia 52 tahun memiliki riwayat penyakit rheumatoid arthritis. Informasi mengatakan seluruh anggota keluarga tersebut yang berjumlah 8 orang hampir rata-rata menderita penyakit yang sama. Kira-kira intervensi yang tepat apa? Apakah jelaskan tentang penyakit RA, jelaskan pencegahan agar tidak menjadi parah, jelaskan dan dukungan pemanfaatan sumber daya atau dana dalam keluarga, berikan reinforcement bila sudah memahami informasi, ataukah rujuk ke fasilitas pelayanan terdekat? Kira-kira yang mana? Jadi ini sekeluarga itu mengalami RA semua. Kira-kira yang kamu lakukan itu apa? Ayo, yang lain yang belum ikutan jawab boleh ya, ikutan jawab ya. Kira-kira apa? Kalau sekeluarga udah pernah mengalami RA, itu yang harus kamu lakukan untuk mengantisipasi, bukan mengantisipasi sih, untuk mengatasi masalah yang terjadi. Jawabannya apa? Masih harus dijelaskan lagi terkait rheumatoid arthritis-nya. Kan sekeluarga udah kena semua itu. Kira-kira apa yang paling tepat? Kalau sekeluarga udah kena semua, yang tepat apa kira-kira? BK, aku panggil satu ya. Aku panggil satu ya. Jangan ini, jangan berubah pikiran. Udah jawabannya itu aja. Kak Iftinan Prima, tolong jawabannya B itu kenapa, Kak? Sebenarnya kurang yakin Kak antara B sama E. Kalau misalnya saya ngambil B, sebelumnya itu dia udah tahu penyakitnya RA. Tapi balik lagi ternyata memang intervensi seorang perawat ya kita merujuknya sebenarnya Kak. Agak bingung Kak. Oke, terus aku mau panggil, makasih ya Kak. Kak Ami Suliha, kenapa pilih E? Kak Ami, kenapa pilih E? Oh, nggak ada di tempat. Ganti. Kak Widya, kenapa pilih E? Kak Widya. Ayo, Kak Widya mana? Kak Wid, kenapa pilih E, Kak Wid? Jadi jawabannya seperti ini ya. Karena ini kalau semisal teman-teman jawab rujuk ke fasilitas pelayanan terdekat, ini ada indikasi nggak kenapa mereka harus dirujuk? Disebutkan nggak data di sini, kondisi mereka seperti apa sampai kamu harus merujuk mereka ke pelayanan terdekat? Ada nggak datanya? Misal datanya dia skala nyerinya udah berapa gitu. Tidak disebutkan kan di sini? Ada nggak datanya?
Kenapa harus langsung rujuk ke fasilitas pelayanan terdekat? Sementara data yang ditampilkan saja di sini hanya dikatakan kalau satu keluarga itu hampir semuanya mengalami RA. Berarti mau dirujuk semuanya ke fasilitas pelayanan terdekat? Ayo, mau dirujuk semua enggak? Atau mau diedukasi terkait RA? Ayo, yang mana? Jadi jangan ini ya, jangan bingung. Jadi pada kasus ini mereka itu bisa kita apa sih namanya? Bisa kita persepsikan satu keluarga ini termasuk yang laki-laki dan perempuan yang mengalami ini sepertinya sudah paham terkait rheumatoid arthritis. Soalnya hampir seluruh keluarganya juga mengalami hal yang sama. Ya, kemudian kira-kira yang harus kita lakukan yang tepat adalah apa? Kalau semuanya sudah mengalami hal yang sama, bukan rujuk ke fasilitas pelayanan terdekat, bukan. Bukan juga jelaskan tentang penyakit RA, bukan. Tapi apa? Nah, jawabannya adalah karena sudah rata-rata mengalami hal yang serupa, maka tindakan yang tepat adalah kita jelaskan pencegahan agar tidak menjadi parah dengan kondisi yang saat ini sedang dialami. Ya, itu yang lebih tepat. Karena apa? Anggapannya gini loh, satu udah pernah sakit seperti itu, dan itu dalam satu keluarga. Pastinya mereka udah paham kalau penyakit sendi itu kayak gini pengertiannya gitu. Nah, tapi kita sebagai perawat tugasnya adalah mencegah agar penyakit yang mereka alami bersama itu jangan sampai menjadi lebih parah. Dengan cara apa? Semisal kita kasih tahu, RA itu pantangan makanannya apa, semisal. Kemudian kalau semisal lagi kambuh itu harus mengatasinya seperti apa. Kayak gitu ya. Kenapa tidak dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan? Di sini tidak disebutkan, Kak, kenapa datanya dia harus sampai dirujuk. Semisal contohnya ya, pasien dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan itu kalau disebutkan data-data kalau semisal dia mengalami nyeri yang berkepanjangan, kemudian tidak reda, ataupun semisal dia bengkak, nggak bisa teratasi dengan kompres hangat atau yang lainnya, itu kan tidak disebutkan di sini. Kak, bukannya kalau sekeluarga 1 dan 2 jawabannya apa ya, Kak? Sik bentar ya, Kak. Kak, bukannya kalau sekeluarga kena semua berarti belum penyakitnya? Nah, jadi gini, kalau semisal teman-teman edukasi terkait penyakitnya, apakah bisa mengatasi kondisi yang terjadi? Ayo, lebih tepat mana? Sik, coba gini ya. Baca soalnya, intervensi yang tepat. Ya, intervensi yang tepat itu adalah tindakan yang kalau kamu lakukan itu bisa mengatasi masalah ataupun setidaknya itu bisa meminimalisir masalah yang terjadi. Kira-kira lebih tepatan yang mana? Kamu lakukan edukasi terkait penyakit rheumatoid arthritis-nya ataukah kamu jelaskan agar kondisi yang saat ini terjadi itu tidak semakin parah? Kira-kira yang mana? Kalau dimasukkan ke logika, mana yang tepat? Antara A atau B? Ayo, yang mana? Ayo. Kak. Kondisi kondisi seperti ini kalau semisal kamu jelaskan, "Pak, Bu, rheumatoid arthritis itu seperti ini seperti ini seperti ini," itu tidak mengatasi masalah. Yang mereka butuhkan adalah gimana sih caranya agar yang kita alami saat ini atau RA yang saya alami saat ini itu tidak berkembang semakin parah. Nah itu. Betul, lebih lebih tepat di situ. Jadi teman-teman itu selama ini saya amati, terkecoh di pertanyaan, ya. Pertanyaan itu benar-benar menentukan teman-teman bisa menjawab tepat atau tidak. Intervensi yang tepat, kayak tadi di grup itu pertanyaannya adalah tindakan yang pertama kali dilakukan pada pasien-pasien dengan hipoglikemi, terus ada drip insulin. Ada yang jawab langsung ke ini, kolaborasi dextrose. Percuma kalau dikolaborasi dextrose, padahal pertanyaannya tindakan pertama. Tindakan pertama karena dia di drip insulin, ya matikan dulu insulinnya. Tapi kalau pertanyaannya tindakan yang tepat atau tindakan utama, kolaborasi pemberian dextrose 40%. Nah, teman-teman itu harus paham di pertanyaannya. Kalau semisal teman-teman terkecoh dengan pertanyaannya, pasti jawabannya salah.
Itu. Nah, ini yang ditanyakan adalah intervensi yang tepat dengan kondisi semuanya sakit RA. Berarti apa? Ya kita cegah agar tidak menjadi parah. Loh, kenapa nggak rujuk, Kak? Di sini tidak disebutkan data yang spesifik, kenapa dia sampai dirujuk. Ya, kenapa harus dirujuk kalau semisal bisa kita atasi dulu? Nah, kayak gitu logikanya ya. Jadi tolong pahami ini nih, apakah intervensi yang tepat, intervensi yang utama itu sama? Kalau pertanyaannya adalah intervensi yang dilakukan pertama kali, itu beda lagi. Atau tindakan yang pertama kali dilakukan, itu beda lagi. Jadi tekankan untuk membaca soalnya ya. Iya, karena sudah rata-rata mengalami hal yang serupa, maka tindakan yang tepat adalah kita jelaskan pencegahannya agar tidak menjadi parah dengan kondisi yang saat ini sedang dialami. Jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 4. Perawat melakukan kunjungan rumah keluarga, terdapat seorang laki-laki berusia 50 tahun. Hasil pengkajian memiliki riwayat penyakit DM dan mengeluh lemas, ngantuk, haus, sering kencing pada malam hari, BB-nya turun 3 kilo. Hasil observasi didapatkan nafasnya bau keton, TD-nya 130/90, nadine 75, nafasnya 20, GDS-nya 274. Apakah intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? Apakah diskusikan tentang penyakit diabetes mellitus? Apakah anjurkan untuk mengkontrol gula darahnya? Kaji mekanisme coping keluarga? Anjurkan keluarga untuk diet? Atau yang bawahnya nggak kebaca, bentar. Atau kaji pola makan keluarga. Ayo, kondisi seperti ini. Kondisinya sudah DM. Pasiennya sudah DM, GDS-nya 274. Apakah intervensi yang utama yang harus dilakukan? Kira-kira intervensi apa yang harus dilakukan? Kita lihat ya. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa? Kenapa harus anjurkan kontrol gula darahnya? Karena hanya dengan mengkontrol gula darah, keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien itu bisa berkurang, termasuk lemas, ngantuk, haus, sering kencing pada malam hari. Itu bisa berkurang ketika kadar gula darahnya dikontrol ya. Kenapa di sini? Kenapa harus dikaji mekanisme coping keluarga? Kan datanya tidak dimunculkan di sini. Apakah ada data-data yang mengarah ke mekanisme coping keluarga? Tidak ada. Apakah ada yang mengarah datanya di sini mengkaji pola makan keluarga? Tidak disebutkan, ya tidak ada. Maka yang paling tepat adalah datanya itu ada di sini. GDS-nya terlihat dengan nyata, teman-teman. GDS-nya 274. Kemudian kondisi klinisnya juga merujuk sama ke arah GDS yang tinggi. Maka yang paling tepat ya, yang paling utama dilakukan adalah Pak, Bu, ayo dikontrol gula darahnya. Kalau gula darahnya terkontrol, nanti keluhan-keluhan yang ada ini bisa berkurang. Jadi jawabannya adalah B ya nih. Oke. Iya betul. Lanjut ya. Soal nomor 5. Suatu keluarga dengan anggota keluarga mengalami penyakit lupus. Kepala keluarga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apa itu lupus dan merasa takut akan akibat dari penyakit tersebut. Masalah kesehatan dalam keluarga tersebut apa? Ini gampang banget ini, jangan sampai salah. Sudah ada clue-nya, tidak mengetahui apa itu lupus. Jangan sampai salah. Ini nggak pakai analisa ini, langsung tes kelihatan ya. Ayo, yang belum jawab ikutan jawab teman-teman. Oh iya, BTW terima kasih ya sudah mendoakan Pak Su, semoga Pak Su biar cepat sembuh. Alhamdulillah sudah perbaikan jauh. Oke, apa yuk sudah kelihatan ya di sini kepala keluarga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apa itu lupus. Berarti masalahnya adalah di mengenal masalah kesehatan. Keluarga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apa itu lupus dan merasa takut akan akibat dari penyakit tersebut. Berarti memang mereka nggak tahu lupus itu apa. Jadi permasalahannya di mengenal masalah kesehatan. Oke, good job. Kita lanjut ya, nomor 6.
Saat kunjungan rumah ditemui anak berusia 1 tahun, ibunya mengatakan anaknya sering batuk semenjak pindah ke rumah baru beberapa bulan yang lalu. Ibu klien mengatakan anaknya sudah dibawa ke puskesmas dan mendapat obat, namun batuknya berulang kembali setelah obat habis. Apakah komponen pengkajian yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Ayo, jangan melakukan pengkajian yang datanya tidak dimunculkan pada kasus. Kira-kira apa? Datanya kan ada nih di kasus, kira-kira yang harus kamu kaji apa? Ayo, yang lain? Ini dia itu pindahan rumah ke rumah baru. Semenjak pindahan itu dia batuk-batuk, terus diobatkan, obatnya habis, batuk lagi. Kira-kira penyebabnya apa? Yang harus bukan penyebabnya. Apa yang harus kita kaji lebih jauh lagi? Betul, yang harus kita yang harus kita kaji lebih jauh adalah kondisi lingkungan rumah. Betul. Batuk merupakan respon alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari sistem pernafasan. Pada kasus, frekuensi batuk meningkat setelah pindah ke lingkungan yang baru. Hal ini merupakan petunjuk untuk melakukan pengkajian lebih mendalam pada lingkungan sekitar anak anak ataupun rumah barunya tadi yang dapat memicu terjadinya batuk. Sehingga yang harus dikaji lebih jauh adalah kondisi lingkungan rumah. Oke, good job. Jadi kalau kasus seperti ini, yang harus dikaji lebih lanjut adalah lihat apa yang dimunculkan pada data kasus ya, mengarahnya. Kalau yang ini tuh sudah terlihat, oh di sini datanya tuh terlihat sekali kalau semenjak pindah ke rumah baru dia sering batuk, gampang. Tapi ada yang tersirat, biasanya yang tersirat itu contohnya di sini tuh kayak dikasih perumpamaan, nah kamu harus menganalisa nih, kayak gitu tuh agak lebih susah. Tapi kalau kayak gini tuh lebih gampang karena terlihat, oh ini penyebabnya ini. Berarti yang harus aku kaji lebih jauh, lingkungan rumahnya seperti apa? Apakah lembab, pencahayaannya bagaimana, apakah mungkin dekat dengan pabrik yang ada pembuangannya, ataupun dekat dengan jalan raya yang istilahnya banyak debunya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Saat kunjungan rumah didapatkan seorang perempuan berusia 39 tahun mengeluh akhir-akhir ini merasa semakin lemah, kadang sulit tidur, BB-nya turun, dan demam. Suami klien meninggal 3 bulan yang lalu karena batuk yang lama dan sulit disembuhkan. Hasil observasi, rumahnya terasa lembab, pencahayaannya redup, jendela hanya ada di ruang tamu, TD-nya 110/70, nadine 60. Frekuensi nafasnya 30 kali per menit. Apakah pengkajian yang tepat dilakukan selanjutnya pada kasus tersebut? Apakah pengkajian pola nutrisi, pengkajian pola tidur, pemeriksaan sputum, pengkajian lingkungan rumah, ataukah yang terakhir kaji pemeriksaan laboratorium dasar? Kira-kira yang mana? Ayo. Ayo. Ini bukan yang tersirat, ini bukan yang terlihat loh ya. Ini ada analisanya sedikit. Kira-kira apa? Kira-kira apa, ayo? Dia sulit tidur, berat badannya turun, demam. Terus suaminya meninggal 3 bulan yang lalu gara-gara batuk yang lama dan sulit disembuhkan. Observasi rumahnya seperti ini. Kira-kira yang harus kamu kaji apa? Ini kan lingkungan rumahnya sudah dikaji. Rumahnya terasa lembab, pencahayaannya redup, jendela hanya ada di ruang tamu, masa ia mau dikaji lagi? Kira-kira apa coba yang harus dilakukan? Betul, jawabannya adalah ini mengarah ke TBC ya, mengarah ke TBC. Suspek TBC, betul sekali. Data pada kasus yang perlu diperhatikan adalah suami klien yang meninggal 3 bulan yang lalu karena batuk yang lama dan sulit disembuhkan. Perawat perlu mencurigai terjadinya TBC pada suami klien karena lingkungan rumahnya tadi yang lembab, pencahayaannya kurang, ventilasinya hanya satu, itu mendukung terjadinya penyakit TBC dalam rumah tersebut. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan pemeriksaan sputum karena klien menunjukkan gejala terjadinya TBC. Apa gejala terjadinya TBC? Dia ada demam, ada penurunan berat badan. Makanya kita perlu screening. Nah, screening yang tepat adalah bukan dilakukan pengkajian lingkungan rumah, bukan, karena ini sudah ada datanya. Bukan juga pemeriksaan laboratorium dasar, karena ini nanti jatuhnya general ya.
Hasilnya nanti general, tidak menggambarkan apapun, tapi dengan batuk yang lama, sulit disembuhkan, suaminya seperti itu, kemudian dia ada berat badan turun dan demam, lebih mengarah ke pemeriksaan sputum, karena kondisi lingkungannya juga mengarah ke arah suspek TBC ya. Jadi bukan anjurkan, langsung kolaborasi rujuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan BTA atau dahak ya. Jawabannya adalah C. Oke, good job. Lanjut ya. Soal nomor 8. Seorang perawat melakukan kunjungan pertama pada sebuah keluarga dengan suami yang sedang menjalani rawat jalan setelah terkena serangan stroke 2 bulan yang lalu. Ibu mengatakan, saya mulai khawatir memikirkan masa depan keluarga sebab kalau kondisi suami saya seperti ini, pasti akan diberhentikan dari pekerjaannya. Hasil pemeriksaan fisik kliennya ada hemiplegia ekstremitas kanan, afasia, tekanan darahnya 140/90. Apakah pengkajian lanjutan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Apakah struktur peran keluarga, fungsi perawatan kesehatan keluarga, stres, adaptasi dan coping keluarga, ketersediaan terapi alternatif dan komplementer, ataukah hubungan dan interaksi keluarga dengan komunitas? Kira-kira yang mana? Ini sudah terlihat, bukan tersirat lagi, ini sudah terlihat, tinggal teman-teman menganalisanya kemana. Ayo, sudah terlihat sekali ini di sini. Jawabannya yang mana? Ayo, yang mana? Oke, jawabannya adalah kita lihat ya. Jadi pada kondisi seperti ini ada kata-kata saya mulai khawatir memikirkan masa depan keluarga. Maka yang tepat dilakukan untuk pengkajian selanjutnya adalah terkait stres, adaptasi, dan coping dari keluarga tersebut saat menghadapi masalah. Ini dibaca ya. Pada kasus, data yang paling menonjol adalah kekhawatiran istri klien terhadap kehidupan keluarga akibat penurunan kondisi kesehatan suaminya. Tekanan darahnya termasuk stabil. Klien merupakan tulang punggung keluarga. Pengkajian yang mendalam untuk menggali tingkat stres serta kemampuan keluarga beradaptasi dan menerapkan coping perlu dilakukan. Karena apa? Karena yang tadi yang sakit itu tulang punggung keluarga. Kalau yang sakit tulang punggung keluarga itu pasti mengakibatkan stres yang berkepanjangan pada anggota keluarganya. Kenapa? Karena takut ada perubahan kondisi kehidupannya, ya. Makanya yang harus kita kaji adalah terkait stres dan adaptasi serta coping keluarga dalam kondisi pasien yang sakit seperti ini. Nah, itu yang harus dikaji lebih jauh ya. Oke, jadi jawabannya adalah C, betul. Ini terlihat di sini ya. Saya mulai khawatir, wah berarti dia ada rasa-rasa cemas, rasa-rasa ketakutan. Itu berarti lebih mengarah ke stres dan adaptasi. Oke. Jawabannya adalah C. Kita lanjut. Soal nomor 9. Seorang laki-laki berusia 62 tahun tinggal bersama keluarga di rumahnya. Mengeluh pusing, telinga berdengung, penglihatannya kabur, dan rasa berat di tengkuk pada perawat. Salah. Penglihatan kabur dan rasa berat di tengkuk. Perawat yang berkunjung di mana hasil genogramnya didapatkan data orang tua meninggal karena serangan stroke. Apa PEMVIS yang tepat pada kasus tersebut? Apakah dicek JVP-nya, inspeksi area dada, ukur tekanan darah, hitung frekuensi nafas, ataukah melakukan tes rine dan swabah? Sudah terlihat sekali ini, Kak boleh salah ya. Ini terlihat riwayat keluarganya meninggal karena serangan stroke, kemudian tanda gejalanya ini juga mengarah pada sebuah penyakit. Apa ya penyakitnya? Kalau kondisi seperti ini, C, TD belum diukur. Oke, yang lain juga belum diukur, Kak. Nafasnya juga belum. Jadi di sini tanda gejala yang dimunculkan adalah pusing, telinga berdengung, penglihatan kabur, kemudian rasa berat di tengkuk, itu adalah tanda gejala mengarah ke hipertensi. Maka yang lebih tepat untuk PEMVIS yang dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah. Nah ini ya, sesuai dengan yang tak jelaskan tadi ya, mengindikasikan adanya gangguan sistem kardiovaskular, yaitu hipertensi, maka yang cocok adalah
ukur tekanan darah. Lanjut, soal nomor 10, bacaan dulu, Rek. Bentar ya. Soal nomor 10. Saat evaluasi program DOTS, didapatkan data cakupan pengobatan kliennya 100%, kegagalan pengobatannya 30%. Saat wawancara, sebagian besar keluarga berkata, kami sudah tidak batuk lagi sehingga obat kami tidak minum. Obat tidak kami minum. Apakah data yang harus dikaji lebih detail pada kasus tersebut? Apakah lama minum obatnya, cakupan pengobatan, penyebab kegagalan pengobatan, keyakinan klien terhadap pengobatan, ataukah penyebab tidak melanjutkan pengobatan? Kira-kira yang mana? Ayo, ini sudah terlihat. Ini sering terjadi di sekitar kita ya. Pada pasien-pasien dengan penyakit kronis, harusnya minum obat yang berkelanjutan, tapi dia nggak minum. Karena dia sudah merasa sehat. Kira-kira apa yang harus dikaji? Sebenarnya ya, kalau semisal mau di rating, lebih mudah mengerjakan KMB daripada kamu mengerjakan soal-soal komunitas dan soal-soal keluarga. Karena ini butuh analisa yang lumayan berat. Kalau KMB itu ilmunya sudah ilmu pakem. Bener, Kak. Iya kan? Susah, lebih susah Betul, Kak. komunitas, lebih susah keluarga daripada KMB. Gadar apalagi itu gampang banget kalau gadar itu. Kalau semisal paru-parunya, tracheanya geser, udah pasti tension. Udah kelihatan. Kalau kayak gini, ukurannya apa? Nggak ada. Nggak ada. Ini harus kamu memikirkan dengan pikiran yang jernih. Ya. Benar, Kak? Apalagi etik. Nah, iya betul. Lebih susah itu. Tapi kadang orang-orang menganggap sepele soal-soal komunitas sama soal-soal keluarga. Meskipun dikit, tapi dia bikin pusing. Ya. Jadi ini yang harus dikaji apa? Betul, jawabannya adalah keyakinan klien terhadap pengobatan. Tadi ada pernyataan seperti ini, kami sudah tidak batuk lagi sehingga obat tidak kami minum. Ini mencerminkan keyakinan terhadap penyakitnya dan prosedur pengobatan yang tidak sesuai. Jadi mereka menganggap obat TBC itu diminum saat mereka batuk aja. Padahal kalau TBC kan harus prosesnya 6-9 bulan. Tapi karena mereka meyakini hal yang salah, makanya setelah mereka merasa tidak batuk, ya nggak diminum obatnya. Makanya yang harus dikaji adalah keyakinan klien terhadap pengobatan. Cara ngajinya gimana, Kak? Ibu, kita tanyakan dulu, Ibu ini Ibu sudah tahu penyakitnya apa? Sudah dijelaskan dari dokternya program pengobatannya selama berapa lama? Sudah, misal sudah gitu kan. Berapa lama, Bu? 6-9 bulan. Terus kenapa kok tidak dilanjutkan pengobatannya? Ya karena saya sudah sembuh. Ngapain lagi kalau semisal saya sudah sembuh diminum obatnya. Nah, berarti dia yakin kalau obat yang diminum itu hanya saat ada gejala. Ketika tidak ada gejala berarti tidak diminum. Makanya itu yang harus dilakukan pengkajian lebih lanjut. Jawabannya D ya. Lanjut nomor 11. Nomor 11, saat kunjungan rumah, didapatkan klien anak laki-laki berusia 13 tahun. Diare sudah 4 hari. Klien mengatakan diare setelah jajan di kantin sekolah. Perut dirasakan melilit dan nyeri. BAB lebih dari 5 kali sehari, cair, dan ada darah. Hasil pengkajian tekanan darahnya 110/90, suhunya 378, nadine 100. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? Apakah kebersihan dan penyajian makanan yang dikonsumsi, kebersihan dan pembuangan limbah keluarga, keluarga yang mengalami gejala yang sama, kebiasaan cuci tangan, ataukah kebiasaan jajan? Di sini itu terlihat, clue-nya adalah diare setelah jajan di kantin sekolah. Berarti yang harus dikaji lebih lanjut adalah, betul sekali teman-teman, yang harus kita kaji lebih lanjut adalah kebersihan dan penyajian makanan yang dikonsumsi, karena dia diarenya setelah jajan dari kantin. Kemungkinan kebersihan makanannya kurang atau mungkin penyajian makanannya yang semisal harusnya ditutup malah dibiarkan terbuka sehingga banyak lalat-lalat yang berhinggap. Oke, jawabannya A betul. Kenapa bukan cuci tangan, Nurse? Di sini datanya tidak disebutkan, sayangku. Aku kan udah bilang ya, kalau mencari data yang perlu dikaji, itu lihat yang ada di Vignet.
Jangan memunculkan jangan memunculkan jawaban yang tidak ada di kasusnya. Di kasus ini, data yang mencolok adalah di sini, setelah jajan di kantin sekolah. Makanya yang dikaji bukan kebiasaan cuci tangannya, bukan, karena data kebiasaan cuci tangan tidak dimunculkan di sini. Yang dimunculkan adalah ini tadi ya, setelah jajan di kantin sekolah, maka yang harus dikaji lebih lanjut adalah terkait kebersihan dan penyajian makanan yang ada di kantin sekolah tersebut. Ya, takutnya tadi kurang baik atau memang nggak bersih kantinnya, ya itu yang bisa menyebabkan anak ini diare. Jadi kuncinya kalau pengkajian, lihat dulu di sini data yang menonjol apa, kemudian lihat dari optionnya. Terus sambung-sambungkan mana yang paling cocok. Nah, itu kata kuncinya seperti itu. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa, data yang paling mencolok mana, baru lihat di option, kemudian kamu sambungkan, kamu analogikan atau dianalisis mana yang paling tepat. Ya, soal komunitas dan keluarga ya memang seperti ini, butuh penalaran. Untung cuma dikit ya porsinya ya. Keluarga lumayan banyak, keluarga ada 17 apa 18 gitu. Kita lanjut ya. 12. Nah, ini diagnosa. Gampang ini, saat kunjungan rumah didapatkan data seorang perempuan berusia 13 tahun, diare sudah 4 hari. Klien mengatakan diare setelah jajan di kantin sekolah. Oh, ini sama kayak tadi. BAB lebih dari 5 kali sehari, hasil pengkajiannya tekanan darahnya 110/90, suhunya 378. Nadine 100, keluarga mengatakan anak-anaknya banyak jajan dan jarang makan di rumah, dan anggota keluarga yang lain juga sering diare. Klien belum dibawa ke pelayanan kesehatan dan belum pernah Teman-teman boleh diketik ulang jawabannya, aku tiba-tiba terlempar keluar dari Zoom. Tolong diketik ulang jawaban teman-teman yang lain yang udah jawab tadi. Aku terlempar habisan dari Zoom. Apa ya jawabannya? Ini sudah terlihat sekali teman-teman ya, clue-nya sudah terlihat. Belum pernah mendapat informasi kesehatan. Ayo, apa hayo? Iya betul. Ayo jawabannya apa? Aku mau manggil satu orang. Bentar ya. Kak Angela. Kak Angela, kenapa kamu pilih ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan? Alasannya yang mana? Open mic, Kak. Kak Angela. Iya, Kak. Iya, kenapa pilih yang A? Alasannya apa, Beb? Karena di sini dibilang, Kak, karena anggota keluarga di rumahnya juga sering diare karena maaf, Kak, karena banyak jajan dan jarang makan di rumah, Kak, dan keluarga juga belum mendapatkan informasi kesehatan. Oke, siap. Terima kasih. Nah, betul. Jadi jawabannya adalah ini salah aku jawabannya. Jawabannya adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif, bukan manajemen kesehatan tidak efektif. Sorry. Ini salah ini. Harusnya pemeliharaan kesehatan. Bentar, tak ganti dulu. Kata kuncinya adalah pasiennya itu mengalami pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Ngantuk ini kayaknya begini. Ya, jadi yang tepat adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif loh. Kenapa Kak? Bukan manajemen. Nah, teman-teman sudah pernah tak tunjukkan bedanya pemeliharaan kesehatan sama manajemen. Nah, di sini terlihat ya, pasiennya ini sering diare, kemudian di rumahnya juga sering diare juga. Tapi dia itu nggak pernah mendapatkan informasi alias apa coba? Dia mengalami kurang pengetahuan. Kenapa kalau dia kurang pengetahuan hubungannya dengan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan?
Ya karena dia kurang pengetahuan, akhirnya dia tidak mampu melakukan perawatan kesehatan yang baik. Makanya cocok diagnosanya bukan manajemen kesehatan tidak efektif, tapi lebih tepat ke ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Jawabannya itu. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif itu seperti apa, Kak? Manajemen kesehatan tidak efektif itu sudah terjadi masalah, sudah tahu cara untuk mengatasinya, atau mereka tuh sudah dapat atau mereka tuh pengetahuannya udah bagus terkait masalah yang mereka alami. Tapi tidak dilakukan pengobatannya atau perawatannya tidak dilakukan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada hambatan saat melakukan perawatan. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Jadi kata kuncinya di sini nih. Klien belum pernah dibawa ke pelayanan kesehatan dan belum pernah mendapatkan informasi kesehatan. Dan inilah yang mengakibatkan dia mengalami defisit pengetahuan sehingga perawatan yang dilakukan tidak maksimal. Kalau ada pilihannya defisit pengetahuan yang mana yang benar, nurse? Lebih ke ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kak, ini komunitas apa keluarga ya? Keluarga. Diagnosa ini tuh bisa masuk keluarga, Kak, juga. Jadi diagnosa komunitas, diagnosa keluarga tuh meh-meh. Sama, hampir sama. Ini bisa masuk ke keluarga, bisa masuk ke komunitas. Ketidakpatuhan itu harusnya di keluarga, tapi juga bisa masuk ke komunitas. Begitu. Tergantung soalnya ya. Jadi nggak ada patokan diagnosa ini, oh ini hanya masuk di Gadar, enggak. Oh ini harus masuk di ini, enggak. Tapi semua diagnosa itu bisa masuk kemana aja. Kalau diangkat diagnosa menjadi defisit pengetahuan itu seperti apa, Kak? Oke. Maksudnya soalnya gitu, tah. Kalau diangkat diagnosa menjadi defisit pengetahuan itu seperti apa, Kak? Biasanya kalau dia diagnosa defisit pengetahuan itu dimunculkan data-data kalau semisal dia itu sering menanyakan terkait kondisi kesehatannya, kemudian dia ada kata-kata ini ya, belum pernah mendapatkan informasi ini iya, sama ada data tambahan itu mereka menanyakan terkait kondisi kesehatannya, lebih ke situ. Lebih ke arah situ sih, bentar bukuku nanti ya. Lebih mengarah ke situ ya, kalau defisit pengetahuan. Di sini tuh loh, dilihat tuh, Rek. Di sini ya. Kenapa kok lebih ke pemeliharaan kesehatan, Kak? Di sini ya. Mereka itu kan belum pernah mendapatkan informasi kesehatan, sehingga kita anggap atau kita asumsikan kurang pengetahuannya. Karena kurang pengetahuan, ternyata pas kita lihat anggota keluarga yang lain juga sering diare. Jadi nggak cuma si anak perempuan ini aja, tapi yang lainnya juga sering diare. Berarti mereka memang nggak tahu nih diare itu penyebabnya apa, kemudian tata laksananya seperti apa. Makanya mereka kok terjadi diare berulang gitu. Jadi defisit pengetahuan itu bedanya sama pemeliharaan kesehatan. Kalau defisit pengetahuan tuh nggak ada ini, data ini nih. Data mereka itu biasanya ada data-data sama ini ya, data yang sama dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif tuh di sini. Belum pernah mendapatkan informasi kesehatan. Bedanya apa? Defisit pengetahuan tuh biasanya ada data tambahan yang mengatakan mereka menanyakan terkait kondisi kesehatannya. Jadi intinya mereka tuh ada nanya terkait masalah yang mereka alami, itu defisit pengetahuan. Kalau yang di sini memang tidak tersirat secara langsung, tapi kalau coba teman-teman analisa, di sini yang mengalami diare itu bukan hanya anak yang usia 13 tahun ini, tapi hampir beberapa keluarga yang lainnya juga sering diare. Kenapa sih, Kak, kok bisa terjadi diare berulang? Karena tadi mereka kurang pengetahuan sehingga pemeliharaan kesehatannya itu nggak efektif, makanya diarenya terjadi berulang kali. Andaikan mereka pengetahuannya sudah cukup terkait diare, maka mereka itu bisa melakukan perawatan yang baik sehingga diare yang terjadi di keluarganya itu tidak akan berulang, gitu. Ya, tadi aku ulang sekali lagi, kenapa ini masuk ke tidak efektifan pemeliharaan kesehatan, karena di sini diare yang terjadi berulang, nggak cuma di pasien yang kita soroti di 13 tahun ini saja, tapi yang lain juga sering diare. Andai saja anggota keluarganya itu paham terkait penanganan diare, maka diare yang terjadi pada keluarga tersebut tidak akan berulang. Makanya kenapa? Karena dia nggak paham. Karena nggak pahamnya dia ini mengakibatkan mereka tidak terlalu maksimal dalam melakukan pemeliharaan kesehatan. Sehingga diagnosa yang cocok adalah
ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan gitu. Nah, ya, sudah terjadi diare, klien belum dibawa ke pelayanan kesehatan dan belum pernah mendapat informasi kesehatan, maka yang cocok adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Oke, lanjut. Nomor 13, pada kunjungan rumah didapatkan laki-laki berusia 45 tahun yang telah mulai pengobatan TBC sejak 1 bulan yang lalu. Hasil anamnese, klien tidak minum obat sejak 4 hari, lalu mungkin ya, 4 hari yang lalu, karena merasa sudah sehat. Keluarga mengatakan nasihat keluarga untuk tetap minum obat diabaikan. Nah, ini udah kelihatan ini, jangan sampai salah ya. Ingat, bedanya manajemen kesehatan tidak efektif dengan ketidakpatuhan adalah kalau manajemen kesehatan tidak efektif, itu mereka tidak melakukan pengobatan karena ada hambatan. Hambatannya apa? Semisal di kasus disebutkan, pasien-pasien TBC mengalami hambatan karena obatnya terlalu besar, susah menelan, atau mungkin tidak ada yang mengingatkan, atau mungkin dia kurang support system, akhirnya dia terhambat dalam proses pengobatannya. Tapi di sini ini tidak disebutkan hambatannya. Berarti lebih cocok kemana? Kalau tidak disebutkan hambatan yang terjadi pada saat program pengobatan, itu lebih mengarah ke ketidakpatuhan. Jadi aku ulang sekali lagi, antara manajemen kesehatan tidak efektif dengan ketidakpatuhan, bedanya adalah yang manajemen kesehatan tidak efektif itu ada hambatan saat melakukan program pengobatan. Tapi kalau ketidakpatuhan itu tidak ada hambatan, melainkan memang dia aja yang nggak mau minum obat. Karena tidak ada hambatan apapun, tapi dia tetap nggak mau minum obat. Dan di sini yang di-highlight adalah keluarga mengatakan nasihat untuk tetap minum obat diabaikan. Berarti kan support sistemnya udah bagus, tapi dia disuruh minum obat nggak mau. Berarti masalahnya di ketidakpatuhan. Oke. Sudah paham ya manajemen kesehatan tidak efektif dengan ketidakpatuhan? Ada yang masih belum paham? Boleh komen. Kak, aku masih belum paham, Kak. Kak, aku masih belum paham gitu. Ada yang mau komen yang masih belum paham? Kalau sudah tak move ke yang lain ya. Aku masih belum paham, Kak. Oke, aku ulang sekali lagi. Jadi gini, Kak. Aku ulang satu-satu aja ya. Perilaku kesehatan cenderung beresiko itu melakukan tindakan yang kurang baik di mana kedepannya akan berpotensi terjadi sebuah penyakit. Ya, contohnya apa? Perilaku kesehatan cenderung beresiko itu. Contohnya seperti ini. Kita tahu konsumsi garam berlebihan itu bisa menyebabkan hipertensi, tapi kita masih suka makan yang asin-asin, masih suka makan ikan asin, gorengan, dan lain-lain. Nah, memang saat ini kamu belum terkena hipertensi, tapi 2-3 tahun ke depan itu bisa berpotensi terkena hipertensi. Itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, itu sudah terjadi masalah, tapi individu yang mengalami masalah tersebut itu kurang pengetahuan, sehingga pemeliharaan kesehatan atau mereka merawat dirinya itu kurang maksimal atau kurang efektif, ya. Kemudian ada manajemen kesehatan tidak efektif. Manajemen kesehatan tidak efektif itu sudah terjadi masalah, sudah tahu cara melakukannya atau tahu cara perawatannya, tapi tidak melakukan pengobatan karena ada hambatan, ya, karena ada hambatan. Tadi hambatannya contoh pada pasien-pasien dengan pengobatan TBC, mungkin karena obatnya terlalu besar-besar, mereka susah menelan, boleh. Atau mereka mungkin kurang support system, boleh. Atau semisal pasiennya ini jarak antara rumah dengan puskesmasnya jauh, sehingga pas waktu obatnya habis mereka malas ke puskesmas karena harus menempuh jarak berjam-jam. Itu masuknya di manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau bersihan jalan nafas tidak efektif itu biasa ya adanya seputum ataupun benda asing yang ada di jalan nafas ya. Nurse. Iya, betul. Pemeliharaan tadi apa, Nurse? Pemeliharaan itu pasiennya sudah terjadi masalah, tapi si pasien ini kurang pengetahuan sehingga perawatan yang dilakukan itu kurang maksimal. Ya.
Itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Makanya aku bilang berkali-kali, soal komunitas dan keluarga itu lebih susah daripada KMB ataupun Gadar ataupun yang lainnya. Ini paling susah menurutku. Karena harus dianalisa, ya. Kemudian ketidakpatuhan itu apa sih, Kak? Nah, ketidakpatuhan itu mereka ini sudah terjadi masalah, tahu cara penyelesaiannya, tapi tidak mau melakukan program perawatannya. Meskipun mereka tidak ada kendala sama sekali. Contohnya, pasiennya dengan TBC, support sistem keluarganya bagus, jarak ke puskesmasnya dekat. Di situ juga ada yang bagian pengingat minum obatnya juga selalu on time ngingetin. Tapi yang sakit ini nggak mau minum obat. Nah, itu masuknya ketidakpatuhan, alias dia tidak mematuhi program pengobatan yang terjadi walaupun tanpa ada kendala. Oke, clear di sini? Kalau clear aku move ke soalnya ya, yang lain. Ada? Ada yang mau ditanyakan terkait itu? Coba aku sudah bikin nggak ya coret-coretannya? Kayaknya udah deh. Perilaku kesehatan, oke. Perilaku kesehatan tidak efektif, sorry. Perilaku kesehatan cenderung beresiko adalah melakukan tindakan-tindakan maladaptif yang kedepannya itu berpotensi terkena penyakit atau timbul penyakit. Contoh tadi kan hipertensi, sekarang aku kasih contoh yang lain. Yang bisa lebih masuk ya ke apa sih namanya teman-teman. Teman-teman tahu makan seblak level 10 itu bisa berbahaya untuk lambung. Tapi karena teman-teman itu suka dengan pedas, teman-teman mengabaikan resiko dari makan seblak level 10. Saat ini nggak terjadi mah, tapi 2-3 bulan kemudian ataupun 1 tahun kemudian kamu kena mah. Itu masuknya di pemeliharaan perilaku kesehatan cenderung beresiko. Perilaku. Paham, Nurse? Makasih penjelasannya sangat jelas, Nurse. Terima kasih. Ya, soal nomor 14 kita lanjut. Iya, Yan, nggak apa-apa. Saat kunjungan rumah ditemui seorang perempuan 36 tahun, hasil anamnesa, satu anggota keluarga menderita batuk lebih dari 3 minggu dan mengeluarkan darah. BB pasien terus menurun dan keluar keringat dingin pada malam hari. Keluarga beranggapan penyakit yang dialami adalah batuk biasa sehingga membeli obat bebas. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Kok ini nggak tak tulis jawabannya? Data pada kasus menunjukkan bahwa keluarga belum memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan masalah kesehatan yang dialami. Kebiasaan keluarga menggunakan obat bebas menunjukkan bagaimana cara keluarga memelihara kesehatannya. Berarti masuknya di mana? Masuknya di mana? Kalau analisanya seperti itu, masuknya di mana? Masuknya di mana? Masuknya di mana? Pemeliharaan kesehatan tidak efektif atau defisit pengetahuan tentang apa gitu? Tentang apa sih? Proses penyakit. Yang mana yang benar? Nih ya, kita analisa ya. Satu anggota keluarga menderita batuk lebih dari 3 minggu, batuk berdahak dan mengeluarkan darah. BB terus turun, keluar keringat dingin pada malam hari. Keluarga beranggapan penyakit yang dialami adalah batuk biasa sehingga membeli obat bebas. Kira-kira yang paling cocok kemana? Iya, betul. Jawabannya itu lebih ke pemeliharaan kesehatan tidak efektif ya. Saya tak masukkan di sini. Ini masalahnya pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Itu kenapa bocil kok ngereok pemeliharaan tidak efektif. Buka kurung sudah terjadi masalah, namun kurang pengetahuan. Oke.
Sik ya, Rek, bacaan dulu ya, bentar ya. Soal nomor 15. Saat kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki berusia 25 tahun. Hasil pengkajian klien mengatakan sudah 2 bulan minum OAT. Sesak mulai berkurang, sering lupa minum obat dan tidak nyaman jika memakai masker. Klien tinggal bersama istri dan 2 anak dengan usia 3 tahun dan 5 tahun. Rumah terlihat lembab, jendela di ruang tamu tidak dapat dibuka, kamar tidur tidak berjendela. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Ayo, apa ayo? Itu kata-katanya sudah terlihat itu loh. Tidak nyaman jika memakai masker. Apa yo? Ini siapa? Punya siapa nih bidang tata ruang ini? Kalau coping keluarga, ya berarti keluarga untuk mengatasi masalahnya itu gimana? Kalau coping individu ya individu itu tersebut menyelesaikan masalahnya itu seperti apa? Beda di personnya aja. Ayo apa ayo? Ini pasiennya OAT. Ya, OAT berarti pasiennya TBC. Dia sering lupa minum obat. Programnya obat TBC itu seperti apa? Harus diminum setiap hari. Kemudian kalau pasien-pasien TBC kan dianjurkan untuk memakai masker, ya. Kemudian ini di sini tidak dilakukan. Masuknya mana? Nurse mau catatan singkat DX keperawatan keluarga. Nanti malam kalau aku nggak ngantuk, aku bikinin ya. Kalau misal aku ngantuk, oke, mungkin di besok pas waktu aku nunggu suamiku ya, aku bikin. Jadi jawabannya yang tepat apa? Nah, pada kasus terdapat data sesak mulai berkurang dan sering lupa minum obat. Hal ini menunjukkan kliennya tidak patuh minum OAT yang dapat mengakibatkan klien tidak dapat sembuh total. Di sini tuh tersirat, Rek, tersirat. Bukan tersirat sih, ya kelihatan di sini ya. Tapi harus dianalisa. Pasiennya ini kalau pasien-pasien dengan TBC minum obatnya kan harus rutin, tapi di sini dia sering lupa minum obat. Padahal dia udah jalan 2 bulan loh minum obatnya. Dan pasien tidak nyaman jika memakai masker. Maka ini permasalahannya yang mana? Permasalahannya adalah ketidakpatuhan. Betul. Ini anu ya, coba bacaan dulu sebentar, aku izin sebentar. Maaf, tak tinggal, maaf.
Anakku berulah soalnya. Oke. Nomor 16. Saat kunjungan rumah ditemui laki-laki berusia 38 tahun. Hasil anamnesanya klien didiagnosa TBC paru. Hasil observasi klien tampak lemah sehingga tidak mampu bekerja. Istrinya mengatakan malu dengan tetangganya karena suaminya sakit-sakitan dan tidak mau berhubungan seksual karena takut ketularan. Maka intervensi yang utama adalah betul, tadi berarti istrinya itu mengalami defisit pengetahuan terkait penyakit yang dialami oleh suaminya. Sehingga dia takut untuk berinteraksi dengan suaminya. Padahal penularan TBC kan ya dari droplet toh. Makanya kita untuk meminimalisir ini ya, meminimalisir ketakutan istrinya tadi dan agar kalau istrinya nggak takut kan nanti support sistemnya bagus. Maka kita akan yang harus kita lakukan adalah kita berikan informasi terkait penularan TBC itu seperti apa, biar dia nggak takut lagi sama suaminya. Jawabannya adalah C. Oke. Atau gampangnya gini, TBC itu tidak menular lewat hubungan seksual. Nah, itu yang harus ditekankan. Jadi, biar kondisi seperti ini tuh tidak menghalangi kebutuhan fisiologis yang ada. Kita lanjut ya, nomor 17. Ini gampang, Rek. Dalam keluarga terdapat pasangan suami istri telah menikah 20 tahun yang lalu. Keluarga ini telah memiliki 2 orang anak yang Ayo. Ini kalau lihat tipe keluarga, itu teman-teman lihat yang anak pertamanya dulu. Sampai di keluarga anak dewasa, itu anak pertama dulu yang dilihat. Setelah itu baru anak kedua. Kira-kira yang mana? Nanti aku jelaskan ya di PPT yang lain. Yang mana jawabannya? Ya, kita lihat ya. Loh, kok nggak mau gerak? Bentar. Kata kunci, anak pertama sudah menikah dan tinggal mandiri bersama keluarga kecilnya. Keluarga dengan anak dewasa, di mana tahap ini dimulai pada saat anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir saat anak terakhir meninggalkan rumah. Lama tahapnya ini tergantung dari jumlah anak dalam keluarga atau jika anak belum berkeluarga akan tetap tinggal bersama orang tua. Jadi jawabannya adalah D. Kak, aku nggak tahu yang anak pertama itu apa dan lain-lain. Kurang tahu ya, nanti aku jelaskan di PPT ya. Jadi ini jawabannya adalah karena anak yang pertama itu sudah tinggal mandiri bersama keluarga kecilnya, maka keluarga ini masuknya di keluarga dengan anak dewasa ini akan berakhir ketika anak yang paling bontot itu juga meninggalkan rumah. Nah, lama keluarga dewasa ini itu tergantung jumlah anaknya. Kalau anaknya cuma 2 ya cepet, kalau anaknya kayak Gen Halilintar ada 11, ya lama ya. Udah aku share kok, Kak, ada di Google Drive semua, ada Google Drive. Semuanya udah di Google Drive ya, nggak ini, nanti tinggal teman-teman akses aja sendiri. Soal nomor 18, perawat melakukan pengkajian di sebuah keluarga. Didapatkan keluarga ini makan sehari 2 kali. Mereka berpakaian sesuai kebutuhan, kondisi rumahnya baik. Saat anak mereka sakit dibawa ke klinik terdekat, dan anaknya berusia 8 tahun sekolah di kelas 2 SD. Suami istri sering bertengkar dan tidak terlalu perhatian dengan anak-anaknya. Termasuk dalam keluarga sejahtera, apakah kasus di atas? Boleh kirim ulang? Iya, nanti aku kirim ulang setelah live ya, Kak ya. Kak mau sih, Kak. Iya, kalau catatan itu aku harus lihat waktunya dulu. Kalau memang memungkinkan ya aku buatkan ya. Atau teman-teman buka di PPT-nya, nanti kan udah tak rangkum. Tinggal ditulis ulang aja ya. Kira-kira apa nih? Dia ini udah bisa terpenuhi semua yang 5 aspek dasar. Tapi mereka sering bertengkar. Berarti masuknya yang apa? Keluarga prasejahtera, sejahtera 1, 2, 3, atau 3 plus. Belum paham tipe-tipe ini? Ya, nggak apa-apa, Bu. Nanti kita jelaskan ya. Apa kira-kira?
Betul, jawabannya adalah keluarga sejahtera tahap 1. Yang dinamakan keluarga sejahtera tahap 1 adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya. Kebutuhan minimalnya itu apa ini ya, 5 item ini. Makan sehari 2 kali atau lebih, kemudian memiliki pakaian yang berbeda, jadi ke sekolah beda, ke masjid beda, pergian beda, itu termasuk kategori keluarga sejahtera tahap 1. Kemudian rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik. Kemudian kalau semisal ada yang sakit dibawa ke pelayanan kesehatan, ataupun anak-anak yang usia 7 sampai 15 tahun itu sekolah, ya. Karena di sini kata kuncinya adalah kata kuncinya dia itu sudah bisa memenuhi 5 item, tapi mereka sering bertengkar dan tidak harmonis, maka masuknya di keluarga sejahtera tahap 1. Untuk tahap-tahap yang lainnya nanti aku jelaskan habis ini ya. Kak, ini soal hukum KMB jiwa atau apa? Ini keluarga, Kak, keperawatan keluarga. Oke, habis ini tak jelaskan, tenang, nanti tanyanya di akhir ya. Lanjut nomor 19. Seorang perawat sedang melakukan konseling, penggunaan konseling dengan orang tua baru terkait imunisasi yang harus diberikan kepada anak. Perawat sudah menjelaskan jenis-jenis imunisasi yang harus diberikan kepada anak dan memberikan kebebasan kepada orang tua untuk menentukan apakah anaknya diimunisasi atau tidak. Maka prinsip etik yang digunakan apa? Gampang ini, jangan sampai salah ya. Ayo gampang, ini jawabannya, jangan sampai salah. Kira-kira apa? Iya, betul. Jawabannya adalah otonomi, karena kita memberikan kebebasan kepada orang tua untuk menentukan apakah anaknya diimunisasi atau tidak. Oke, kita lanjut soal terakhir, setelah itu kita bahas materinya ya. Nomor 20, seorang perawat puskesmas sedang melakukan penyuluhan kesehatan tentang TB pada sebuah keluarga yang beresiko terkena penularan. Pada sebuah slide media penyuluhannya tampak penampilan sebuah ilustrasi foto anak yang mengalami penularan TB paru. Wajah tersebut terlihat jelas tanpa disamarkan atau ditutupi. Maka yang dilanggar itu prinsip apa? Apakah confidentiality, veracity, autonomi, beneficent, ataukah non-maleficent? Kira-kira yang mana? Betul, yang dilanggar adalah etik confidentiality karena tidak disamarkan terkait wajah anak yang mengalami penularan TB paru. Jadi yang dilanggar adalah prinsip kerahasiaan. Oke. Loh, kok nggak bisa berakhir? Bentar. Kita lanjut materi ya. Sebentar. Tuh, kok lemot dia. Bentar ya, Rek. Sebentar. Padahal udah tak close kok, Kak. Close ya. Aku senang banget belajar bareng Mas Cita, tambah semangat mengulang materi-materi yang lupa dulu. Iya, Kak, kita ulang yang sudah usang ya. Aku juga sebenarnya dengan ngasih bimbel kayak gini tuh mau nggak mau aku harus belajar lagi. Jadi sama aja, Kak, ya. Sebentar, kita reviewkan ya. Review materi keperawatan keluarga. Nah, ini tipe-tipe keluarga. Tipe keluarga itu ada yang tradisional, ada yang non-tradisional. Tapi yang sering keluar itu yang tradisional ya, Rek, ya. Yang non-tradisional nanti teman-teman baca sendiri aja. Nuclear family atau keluarga inti, di mana hanya terdiri dari suami, istri, dan anak. Kalau diat, itu suami istri tanpa anak. Kalau childless itu mereka nggak punya anak juga karena terlambat menikah. Ya, bedanya di situ. Kalau usila itu keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang sudah tua dan anak-anaknya itu udah pisah semua, nggak tinggal bersama dengan orang tuanya.
Kemudian ada extended family, di mana keluarga yang terdiri dari 3 generasi. Contohnya nenek kakek, istri suami, dan anak cucunya dan cucunya itu 3 generasi. Ya. Kemudian ada commuter family tadi yang tak tanyakan. Dua-duanya ini bekerja di kota yang berbeda, tapi salah satu kota digunakan tempat tinggal. Maka saat liburan, salah satunya datang ke kota tersebut untuk berkumpul bersama. Itu commuter family. Kemudian ada single parent family, berarti janda atau duda. Berarti janda atau duda dengan punya anak. Itu ya. Kemudian ada multi generational family, di mana keluarga dengan beberapa generasi atau kelompok umur yang tinggal bersama dalam satu rumah. Jadi ada banyak orang di situ, lebih gede daripada extended family. Kemudian ada kin network family, beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah atau saling berdekatan dan saling menggunakan barang-barang dan pelayanan yang sama. Ini contohnya mungkin di apa ya namanya ya, komplek perumahan bisa ataupun di kontrakan juga bisa, itu masuknya di kin network family. Kemudian ada blended family. Blended family itu perpanjangan dari single parent family. Jadi janda dan duda sama-sama punya anak, nikah, kemudian merawat anaknya itu bersama-sama. Itu namanya blended family. Kemudian ada single adult family, di mana keluarga yang terdiri dari orang dewasa yang hidup sendiri karena pilihannya, seperti berpisah ataupun perceraian, yang ditinggal hidup ataupun ditinggal mati ya, itu single adult family. Beda lagi dengan single parent. Kalau single parent itu udah punya anak, tapi kalau single adult itu berarti pisah tapi nggak bawa buntut. Nah, gampangannya gitu. Nah, ini non tradisional, ini nggak usah dibahas ya, dibaca aja nanti sekilas tapi nggak keluar biasanya. Nah, struktur dalam keluarga ini nice to know aja, ini nggak keluar juga. Ada pola komunikasi di keluarga, itu penting sekali yang namanya pola komunikasi, di mana jika pola interaksi dalam keluarga itu terbuka, jujur, berpikiran positif, kemudian bagus, kalau ada konflik itu penyelesaiannya bagus, nanti ini juga akan berefek kepada anak-anaknya. Jadi nanti dia akan ikut-ikutan kayak gitu. Tapi kalau di sebuah keluarga itu lebih banyak diem-diemannya, kalau ada masalah marah-marah, nggak ada yang terbuka, nggak ada yang bisa tempat untuk curhat, akhirnya apa? Ya kalau ada masalah copingnya kurang baik, malah nanti misal banyak bertengkarnya. Kemudian anaknya ketika bergaul dengan teman-teman di sekitar lingkungannya, jadi anak yang introvert, alias nggak mau bergaul dengan yang lain, karena dia mungkin sudah trauma dengan pola komunikasi yang ada dalam keluarganya. Kemudian struktur peran, nah ini juga harus diberikan secara jelas dalam sebuah keluarga. Contoh, ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai ibu rumah tangga yang hanya membantu ayah dalam mencari nafkah. Membantunya dalam artian apa? Semisal cuma jualan-jualan kecil, bukan ibu yang dibebankan sebagai pencari nafkah. Itu harus jelas. Karena apa? Jika struktur peran ini nggak jelas, itu nanti bisa menimbulkan pertengkaran. Contoh seperti ini, laki-laki perempuan pacaran bertahun-tahun, akhirnya nikah. Setelah nikah, laki-lakinya nggak mau kerja, malah yang kerja yang perempuan, sementara yang laki-laki di rumah. Nah, itu struktur perannya sudah tidak jelas. Itu harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, 1-2 hari nggak masalah, tapi bisa berakibat di 1-2 tahun ke depan, pertengkaran bisa terjadi ataupun sampai perpisahan. Makanya kenapa struktur peran itu harus dijelaskan. Kemudian struktur kekuatan. Nah, struktur kekuatan itu gampangnya gini. Dalam sebuah rumah itu harus ada yang satu yang disegani atau yang dihormati. Jadi anak-anak kita itu takut. Takutnya itu dalam artian bukan berarti nggak mau berkomunikasi, bukan. Tapi kalau semisal dia mau melakukan sesuatu, tuh dia bisa mikir berkali-kali. Karena takut sama ayahnya. Nanti ayahnya seperti ini, marah, atau takut ayahnya kecewa, atau mungkin takut ibunya kecewa. Nah, ini juga harus dibentuk dalam sebuah keluarga. Kemudian nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini masing-masing keluarga berbeda-beda. Apalagi kalau beda suku, pasti nilai-nilai keluarganya berbeda. Misal nggak usah suku lah, berbeda dari ormas keagamaan, contoh Muhammadiyah NU. Nilai-nilai keluarganya pasti beda. Yang NU semisal malam Jumat sering tahlilan, yang Muhammadiyah tidak. Nah, kayak gitu-gitu tuh beda sekali. Dan itu banyak dipengaruhi oleh tadi ya, bisa ormas, kemudian suku, kemudian juga bisa dipengaruhi oleh ras, gitu-gitu. Itu untuk nilai-nilai keluarga.
Kemudian ada tugas kesehatan keluarga. Nah, ini yang sering muncul, teman-teman harus paham. Tugas yang pertama yaitu mengenal masalah kesehatan. Apa sih kok ada tugas seperti ini? Tugas seperti ini adalah gimana caranya keluarga itu tahu terkait masalah yang terjadi pada anggota keluarganya. Ya, kalau sudah tahu, diharapkan saat mereka paham, mereka tuh sudah bisa mengambil keputusan yang baik, ya. Besok diupload di YouTube, Kak, insya Allah ya. Nanti Pak Su tak suruh nih ngupload. Ya. Ketika dia sudah paham terkait masalah yang terjadi, ini ya, dia sudah paham terkait masalah kesehatan yang terjadi, diharapkan dia bisa mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, upaya utama keluarga untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, sejauh mana keluarga mengerti sifat dan luasnya masalah kesehatan yang dialami. Ini contohnya aku sendiri ya. Aku sudah melewati mengenal masalah kesehatan. Ketika suamiku pingsan, aku paham ini kemungkinan pasiennya mengalami hipoglikemi. Aku paham. Ketika terjadi pasien hipoglikemi, apa yang harus aku lakukan sementara pasiennya nggak sadar? Satu-satunya yang harus aku lakukan adalah membawa dia ke IGD. Berarti aku sudah bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mencari pertolongan. Ya, harus tak bawa ke sana. Karena nggak mungkin dia kondisinya nggak sadar harus aku suapi air minum yang manis, nggak mungkin. Jadi satu-satunya harus dibawa ke IGD. Berarti aku sudah lolos di tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, dengan kondisi suami saya yang keluhannya tadi ya, ternyata dia hipoglikeminya sudah selesai, dia ada keluhan nggak bisa BAB 4 hari. Maka saya harus tahu cara merawat anggota keluarga yang sakitnya seperti apa. Oh, di sini saya bantu dia untuk dilakukan masase abdomen, untuk melancarkan empuknya. Kemudian juga saya juga harus tahu pada pasien-pasien yang mengalami konstipasi itu harus konsumsi tinggi serat dan banyak minum air putih agar lebih mudah BAB. Nah, berarti aku udah lolos nih ke tahap 3, merawat anggota keluarga yang sakit. Oke, udah lolos. Kita lanjut. Setelah itu, kalau kondisi penyakitnya itu membutuhkan modifikasi lingkungan, kita harus tahu cara untuk memodifikasi lingkungan yang baik dan tepat. Contoh yang paling gampang adalah pasien dengan TBC. Pasien dengan TBC itu biasanya rumahnya lembab, gelap, ventilasinya kurang. Kalau pasiennya ini sudah selesai perawatan, maksudnya misal dia masuk rumah sakit, nyampe rumah itu harus kita modifikasi lingkungannya. Minimal ganti gentengnya pakai genteng kaca. Biar apa? Biar pencahayaannya muncul lebih banyak daripada sebelumnya. Kalau ganti jendela atau bikin jendela lagi kan butuh duit banyak, ya. Yang paling bisa dilakukan yaitu tadi, kita pakai genteng kaca untuk meningkatkan pencahayaan, itu. Kemudian contoh lagi, kita punya orang tua kita itu dengan glaukoma, misalnya, matanya itu penglihatannya berkurang. Cara untuk modifikasi lingkungannya apa? Kita kasih warna-warna di lantainya. Tujuannya apa? Kalau ada lantai yang ketinggiannya berbeda, itu mereka biar tahu, oh di sini ini lantainya itu berbeda antara yang tak injak dengan bawahnya. Jadi nanti pas waktu turun itu dia pelan-pelan. Contohnya seperti itu. Atau mungkin kalau misal budgetnya ada, dikasih pegangan di setiap dindingnya, kayak yang di rumah sakit. Itu juga bisa. Itu namanya memodifikasi lingkungan rumah yang mendukung kesehatan. Kemudian ada satu lagi yaitu memanfaatkan pelayanan kesehatan. Di mana apabila mengalami gangguan masalah kesehatan keluarga, anggota keluarga harus dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya. Jadi tahu ya dia ya. Contohnya seperti ini. Kalau lahiran, itu lebih baik ke bidan atau ke paraji. Nah, zaman dulu kan masih banyak paraji atau dukun bayi. Kalau dia sudah bisa mengerti terkait masalah yang terjadi dan dia bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan baik, pasti dia datangnya ke bidan, bukan ke paraji lagi. Ya, contoh lagi, kalau semisal dia di situ, ada klinik kesehatan dengan ada Poskesdes, yang satunya bayar, yang satunya gratis.
Kalau dia bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan dengan baik, pasti dia datang ke Poskesdes, bukan ke klinik. Karena kalau ke klinik ngeluarin duitnya lebih banyak. Itu namanya memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Itu tadi ya. Kemudian ada fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga itu ada 5 item. Yang pertama reproduksi. Reproduksi itu apa sih, Kak? Yang pastinya kita nikah itu untuk meneruskan generasi ya. Jadi ada generasi penerus. Itu reproduksi keluarga. Kalau sosial keluarga itu berarti untuk melatih berinteraksi ya. Jadi kita sebagai keluarga, contoh aku dengan yang mempunyai anak usia 2 sampai 3 tahun. Aku harus bisa mensosialisasikan anakku dengan lingkungan sekitar. Kita ajak, semisal kita ajak ke masjid, kita ajak ke sekolahan, kemudian mulai usia segitu kita ajarkan dia sekolah di Taman Posyandu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar dia itu mampu bersosialisasi. Ya, itu namanya fungsi sosial keluarga. Kemudian ada yang namanya fungsi afektif keluarga. Fungsi afektif itu fungsi kasih sayang. Makanya dalam sebuah keluarga, komunikasi dan kasih sayang itu paling penting. Karena jika tidak dilakukan, maka itu akan membentuk perkembangan individu dan psikologi setiap anggota keluarga. Kalau dia datang dari keluarga yang fungsi afektifnya baik, pasti dia akan menjadi anak yang lebih kalem, jarang tantrum, jarang tantrum. Karena dia sudah dibiasakan dengan kondisi keluarga yang adem ayem. Maka dia kalau menyelesaikan masalahnya ya lebih kalem, santai, nggak buru-buru. Tapi kalau dia dilahirkan dari keluarga yang sering berantem, berantemnya di depan anak, nanti dia jadi anaknya sama dengan apa yang dia lihat. Jadi temperamen, kalau mencari keputusan atau mengambil keputusan gegabah, kayak gitu-gitu. Itu namanya fungsi keluarga, fungsi afektif keluarga. Kemudian ada fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi tadi hampir sama dengan penjelasan dari struktur peran. Siapa sih yang bagian nyari duitnya? Siapa sih bagian yang ngelola keuangannya siapa, yang nyari siapa, itu harus dijelaskan. Kemudian pakai asuransi atau enggak, kemudian perencanaan tabungannya seperti apa, kemudian uang tabungannya itu untuk beli apa, gitu-gitu tuh namanya fungsi ekonomi keluarga. Dan yang terakhir fungsi perawatan kesehatan, di mana ini penting sekali. Nah tadi ya fungsi perawatan kesehatan tadi ada 5 tadi ya, mengenal masalah, memutuskan yang tepat, kemudian merawat anggota keluarga yang sakit, modifikasi lingkungan, sama memanfaatkan pelayanan kesehatan itu masuk di fungsi perawatan kesehatan, di mana ini penting dalam mempertahankan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, tahap perkembangan keluarga, ini tadi yang teman-teman masih bingung. Ada yang namanya keluarga pasangan baru atau beginning. Beginning, apa sih mau coy? Itulah, keluarga dengan pasangan baru, beginning family. Di mana ini tuh baru nikah dan merencanakan akan punya anak, ya. Namanya juga baru beginning, berarti baru mulai nikah dan merencanakan untuk punya momongan. Nah, ini salah ini. Nomor 5 ini, bentar ya. Hapus sih, aku lali kata hapus rek. 4 dan 5 ini salah. Bentar. Oke. Nah, kalau beginning family itu tugas perkembangannya adalah membina hubungan intim, kemudian membina hubungan dengan anggota keluarga lain, mendiskusikan rencana memiliki anak. Di Drive, Kak, nanti aku masukkan Google Drive semua ya. Kemudian yang keluarga sedang mengasuh anak atau childbearing family. Anaknya baru lahir sampai usia 30 bulan. Itu berarti tahap-tahap perkembangannya mempersiapkan jadi orang tua, adaptasi perubahan peran, kemudian membagi peran. Nah, ini ya, biayanya juga harus diperhitungkan, kemudian pembimbingan orang tua tentang pertumbuhan perkembangan anak. Jadi kita tuh lebih sering untuk cari-cari info terkait milestone atau perkembangan anak dengan usia 0 sampai 30 bulan. Itu keluarga sedang mengasuh anak. Jadi anaknya baru brojol sampai usia 30 bulan. Itu childbearing family. Kemudian keluarga dengan anak prasekolah. Itu dimulai saat anaknya usia 2,5 tahun sampai 5 tahun.
Kalau di sini sudah mulai tahap sosialisasi ya, Rek, ya. Sosialisasi, kemudian apa ya namanya stimulasi ya. Kalau anak-anak usia segini itu stimulasi. Kemudian yang anak usia sekolah juga sama, sosialisasi itu penting. Kemudian ajarkan untuk adaptasi dengan kondisi lingkungan sekolah dan lain-lain. Kemudian tingkatkan komunikasi terbuka. Jadi lebih sering nanya ke anaknya ya, gimana tadi sekolahnya hari ini? Jangan pakai pertanyaan tertutup. Jangan tanyanya gini, sekolahmu tadi bisa enggak? Kalau pertanyaannya seperti itu, bisa atau enggak? Jawabannya cuma iya atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya gimana tadi sekolahnya hari ini? Nah, itu pertanyaan terbuka sehingga teman-teman anak-anaknya nanti tuh bisa mengkomunikasikan apa yang dia alami setiap harinya kepada teman-teman. Kemudian ada keluarga dengan anak remaja 13 sampai 20 tahun. Di sini biasanya kalau punya anak dengan usia remaja itu sering terjadi konflik ya. Jadi teman-teman harus lebih bisa untuk menahan emosi karena pada usia anak remaja yang dipercaya itu omongan temannya daripada omongan keluarganya ya. Kemudian keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan. Nah, kata kuncinya yang aku bold ya. Anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir saat anak kedua meninggalkan rumah. Jadi, semisal aku dengan 3 saudara, aku yang pertama sampai adikku nomor 3. Saat ini keluargaku itu sudah di keluarga dengan anak dewasa di mana aku sudah memisahkan diri dari ibuku. Dan kondisi dengan anak dewasa ini, keluarga dengan anak dewasa ini akan berakhir ketika adik bontotku tadi yang nomor 3 itu juga menikah dan meninggalkan rumah. Ya, kalau semuanya sudah meninggalkan rumah, ya, nih, keluarga usia pertengahan masuknya di sini. Tahap ini dimulai saat anak terakhir meninggalkan rumah. Pas anaknya yang tiga-tiganya tadi, pas tiga-tiganya anaknya sudah meninggalkan rumah, ataupun salah satu pasangan meninggal, berarti itu baru masuk di keluarga usia pertengahan. Ya, kalau adikku udah keluar dari rumah, berarti keluargaku sudah masuk di keluarga usia pertengahan. Oke, kemudian bisa berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal, ya. Berarti ayah atau ibunya yang salah satunya nggak ada, itu bisa berakhir, keluarga usia pertengahan. Kemudian ada keluarga lanjut usia. Kalau keluarga lanjut usia tadi dimulai salah satu tadi ada yang pensiun atau yang meninggal, sampai kedua-duanya meninggal. Nah, tugas perkembangan pada lanjut usia itu biasanya mempertahankan keakraban suami istri, terus meningkatkan ibadah biasanya, live review kita lihat, mereka tuh mengingat-ingat kembali, selama aku dulu masa muda ngapain aja ya, ya Allah nyesel banget kenapa baru sekarang pengen seperti ini, dulu-dulu pas muda kemana aja, itu keluarga lanjut usia, live review. File drive-nya cari di mana, Kak? Nanti aku share ulang, Kak, ya. Kalau anak terakhir sudah nikah, tapi tetap tinggal di rumah sama ortu, itu gimana? Berarti masih di sini. Masih di sini, Kak. Masih di sini. Keluarga dengan anak dewasa. Belum selesai dia. Karena dia tidak meninggalkan rumah anak yang terakhirnya. Kak, keluarga dewasa muda itu masuk keluarga usia pertengahan, Kak. Dewasa muda. Dewasa muda itu gimana maksudnya? Ini, Kak, jangan dihitung dari usianya, tapi hitung dari anaknya itu sudah meninggalkan dari rumah atau tidak. Misalnya, Kak, sebuah keluarga memiliki anak prasekolah, tapi syahnya itu apa? Ayahnya meninggal, gitu ta? Ayahnya meninggal, itu bagaimana, Kak? Dilihatnya dari sini sayangku, dilihat dari anaknya dulu. Tadi aku udah bilang ya, kalau mulai dari child bearing sampai dia itu dewasa, keluarga dengan anak dewasa, itu yang dilihat dari anak pertama. Indikatornya lihat anak pertama. Kalau sudah masuk keluarga pertengahan, itu yang dilihat dari anak terakhir. Nah, anak terakhir, kemudian kalau lanjut usia, berarti dari salah satu pasangan meninggal. Pertanyaan Kak Lentina, sebuah keluarga memiliki anak prasekolah, tapi ayahnya meninggal, itu berarti masuknya dia dengan anak prasekolah, anak prasekolah. Karena yang dilihat disoroti di anaknya, bukan di ayahnya. Gitu. Jauh? Oke, nah ini ada tingkat kemandirian keluarga. Tingkat kemandirian keluarga itu ada kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada menerima tugas
petugas perawatan kesehatan komunitas, yang kedua itu menerima pelayanan keperawatan, yang ketiga itu keluarga tahu dan dapat mengungkapkan masalah, yang keempat itu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, yang kelima melakukan perawatan kesehatan sederhana, yang keenam melakukan tindakan pencegahan, yang ketujuh melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Nah, ini penilaiannya gimana, Kak? Nah, ini ada kriterianya, ada tabel tingkat kemandirian keluarga. Yang dinamakan tingkat kemandirian 1 itu bisa melakukan hanya 2 kriteria, kriteria 1 dan kriteria 2 saja. Kalau yang tingkat 2 itu bisa sampai 5 kriteria, tingkat 3 itu sampai 6 kriteria, kalau tingkat 4 berarti dia bisa melakukan semua kriteria. Gitu ya. Kemudian ada konsep keluarga sejahtera. Ini definisinya. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, di mana mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang lainnya. Nah, ini kategorinya. Ada yang namanya keluarga prasejahtera. Tadi ingat-ingat teman-teman, aku bilangnya ada 5 indikator ini tadi. Yang dinamakan keluarga prasejahtera berarti salah satu dari 5 indikator ini belum bisa dipenuhi. Semisal mereka ini sudah bisa makan 2 kali, makannya cuma sehari sekali, kemudian tapi pakaian untuk sekolah, untuk main beda, kemudian punya rumah juga, kalau sakit juga ke puskesmas, terus anaknya juga sekolah, itu masuknya keluarga sejahtera, keluarga prasejahtera, karena makannya bukan 2 kali, tapi hanya 1 kali sehari. Jadi salah satu dari 5 poin ini ada yang belum bisa dipenuhi, itu masuknya di keluarga prasejahtera. Kemudian ada keluarga sejahtera 1 atau KS1. Itu 5 poin ini bisa dipenuhi, tapi kebutuhan psikologisnya tidak bisa dipenuhi. Contohnya tadi ya. Ini 5-5-nya terpenuhi tapi suami istri sering bertengkar. Kemudian sama anak nggak sayang, kurang kasih sayang. Ya, itu berarti dia masih di KS1 atau keluarga sejahtera 1. Kemudian keluarga sejahtera 2 berarti sudah lolos 5 kebutuhan tadi dan dia juga akur atau psikologisnya baik. Tapi apa? Tapi di sini keluarga sejahtera 2 itu belum bisa menabung, ya, belum bisa untuk mengembangkan tabungan-tabungannya atau gampangannya dia belum bisa investasi apapun karena habis uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Itu keluarga sejahtera 2. Kemudian ada keluarga sejahtera 3. Keluarga sejahtera 3 itu sudah terpenuhi semua, teman-teman. Dari yang 5 dasar tadi, sosialnya juga, psikologisnya juga, kemudian tabungannya atau investasinya juga ada. Ya, itu sudah terpenuhi semua kalau KS3. Kemudian ada KS3 plus atau keluarga sejahtera 3 plus. Itu di mana dia ini sudah terpenuhi semuanya tadi, yang 5 indikator, kemudian psikologis, kemudian tabungannya juga sudah iya, dan mereka itu lebih masuk ke masyarakat untuk menjadi sukarelawan atau relawan-relawan ya. Ini tadi ya, dia dengan sukarela memberikan sumbangan material untuk kegiatan sosial. Jadi dia nggak hanya untuk investasi, tapi dia itu ada dana lebih untuk disumbangkan kepada orang lain. Kak, kalau sudah bisa menabung tapi psikologisnya belum masuk, fase apa ya? Sudah bisa menabung tapi psikologisnya belum masuk. Kayaknya masih di KS1 deh. KS1 kayaknya, Kak. KS1, karena psikologisnya belum selesai, meskipun dia udah nabung, tapi psikologisnya belum terpenuhi. Kak, kalau misalnya ada 2 anak yang sudah nikah, tetap tinggal sama ibu dan bapaknya yang sudah umur 50, masuk fase apa, Kak? Itu keluarga dewasa. Keluarga dewasa. Kak, yang sejahtera 2 gimana tadi? Yang sejahtera 2 itu, dia sudah memenuhi 5 kebutuhan dasar dan memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, alias, psikologisnya tuh baik, antar suami istri akur, dengan anaknya juga harmonis, tapi dia belum bisa berinvestasi atau nabung. Kalau yang ketiga, sudah terpenuhi semuanya, bisa investasi, ya akur, 5 kebutuhan dasarnya juga terpenuhi. Kalau yang keempat
KS3+ itu sudah investasi, sudah akur juga, harmonis keluarganya, kemudian 5 kebutuhan dasar terpenuhi, dan dia ini ada dana lebih untuk disumbangkan kepada orang lain. Itu KS3+, ya. Kemudian peran perawat keluarga, ada caregiver. Caregiver itu melakukan perawatan secara langsung. Kemudian ada edukator yang memberikan edukasi. Kemudian ada koordinator. Koordinator itu melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar ataupun rumah sakit saat pasiennya mau pulang dari pengobatan. Kemudian supervisor itu pengawas kesehatan, ya. Jadi contohnya kalau pasiennya itu dengan bed rest yang mengalami beresiko luka tekan, kita mengajarkan keluarganya untuk miring kanan miring kiri. Setelah diajarkan sudah bisa, kita sebagai supervisor atau kita awasi apa yang sudah mereka lakukan. Itu namanya supervisor. Kemudian advokat itu membela hak-hak pasien. Kemudian ada fasilitator, itu mengarah ke pemecahan masalah yang ada, ya, pemecahan masalah yang adanya seperti apa, kemudian dia itu bisa membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan. Kolaborasi itu kita kerja nggak sendiri, butuh tenaga kesehatan yang lain, makanya ada fungsi kolaborasi. Kemudian ada penemu kasus itu berhubungan dengan screening kesehatan yang dilakukan perawat. Kemudian modifikasi lingkungan tadi, ya, kita harus memodifikasi lingkungan pasien agar meningkatkan kesehatannya. Ada konselor, kalau konselor itu ya pasti konseling, ya, curhat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, itu konselor. Kemudian inovator itu membuat sesuatu yang baru atau sesuatu yang memang belum ada demi meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian role model sebagai contoh atau uswatun hasanah. Jadi perawat itu harus mencontohkan hal-hal yang baik. Nah, terus kemudian ini diagnosa keperawatan keluarga. Hampir sama, tadi Kak itu diagnosa komunitas atau keluarga, sama aja. Bisa masuk sana, bisa masuk sini, ya. Nih, gangguan manajemen kesehatan tadi sudah, gangguan proses keluarga. Itu tidak mampu berkomunikasi dengan keluarga, keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, dan keamanan. Ada ketegangan peran pemberi asuhan. Itu tanda gejalanya khawatir akan pasien dirawat lagi ataupun khawatir akan tidak mampu merawat pasiennya. Kemudian ada yang ketidakmampuan coping keluarga, berarti keluarga ini tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Biasanya ada merasa diabaikan, kemudian mereka memang mengabaikan anggota keluarga yang sakit, tidak toleran kalau ada keluarga yang sakit, kemudian merasa terbebani, itu masuknya ketidakmampuan coping keluarga. Kemudian ada pola seksual tidak efektif, itu dia orientasi seksualnya berubah, ya. Kalau yang disfungsi seksual itu berarti sudah melakukan tapi kurang puas, gitu. Kemudian ada ketidakpatuhan, itu tidak minum obat, tidak mau minum obat walaupun tanpa ada hambatan. Ya, kemudian ada kesiapan peningkatan coping keluarga. Sudah pernah terjadi masalah dan anggota keluarga menetapkan tujuan untuk meningkatkan gaya hidup sehat. Contohnya di keluarga tersebut pernah terjadi DBD. Nah, karena pernah terjadi DBD, mereka lebih aware sehingga mereka melakukan kegiatan 3M. Itu masuknya kesiapan peningkatan coping keluarga. Kemudian kalau penurunan keluarga, bener toh. Itu dia, iya sih, cita coba. kemudian ada penurunan coping keluarga, itu ketidakadekuatan dukungan dan motivasi dari orang terdekat, terbatasnya komunikasi dan orang terdekat menarik diri. Kemudian ada kesiapan peningkatan proses keluarga, pola fungsi keluarga yang cukup untuk mendukung kesejahteraan anggota keluarga. Contohnya gini, di situ dia baru punya anak kecil, ya, baru lahir. Nah, keluarga tersebut itu sudah mulai belajar terkait tadi tumbuh kembang, milestone, dan lain-lain. Itu bentuk kesiapan peningkatan proses keluarga. Kemudian ada ketegangan peran pemberi asuhan, di mana kesulitan dalam melakukan peran pemberi asuhan dalam keluarga. Misal tadi adanya rasa khawatir, tidak mampu memberikan asuhan, nggak mampu merawat, gitu ya. Sama penampilan peran tidak efektif. Biasanya penampilan peran tidak efektif itu muncul karena ada perubahan struktur peran. Ya, yang awalnya semisal anak itu tugasnya belajar aja,
Tapi karena ayahnya meninggal, dia harus bantu ibunya untuk cari uang. Sehingga mereka tuh merasa bingung. Sudah teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Maaf, aku habis kelempar lagi keluar dari grup. Ada yang mau ditanyakan? Bagusnya nurse setiap diagnosa disertai contoh biar lebih paham nurse ya. Nanti tak apa sih namanya, tak edit. Nanti tak edit. Mungkin besok ya, mungkin besok tak edit, nanti tak upload lagi ke Google Drive-nya. Untuk malam ini sementara ini dulu ya, Rek ya. Kira-kira keluar berapa soal nurse kalau hukum keperawatan keluarga? 17 porsinya. Kak, ini masuk keluarga anak remaja ya, karena anak pertama belum meninggalkan rumah. Yang pertanyaan Kak Siska. Mana? Aku habis keluar dari grup Kak, keluar dari Zoom, jadi nggak tahu pertanyaan Kak Siska apa. Boleh dikirim ulang? Kak, kalau misalnya ada 2 anak yang sudah nikah tetap tinggal sama ibu dan bapaknya, yang sudah oh iya sih, anak 2 anak yang sudah nikah tetap iya, masuknya masih di remaja, wong orang belum meninggalkan, masih ikut sama orang tuanya ya. Betul betul. Betul, Kak. Kalau yang dewasa itu kan anak pertama sudah mulai meninggalkan. Kalau ini dua-duanya yang nomor 1, nomor 2 masih belum ninggalin bapak ibunya ya, masih belum naik ke tahap keluarga dewasa. Tentang macam-macam fungsi, Kak. Fungsi apa? Fungsi apa nih? Fungsi perawatan tadi, Tadi wis tak jelaskan, Beb. Yang masih belum paham yang mananya? Fungsi afektif. Oh, sik. Mana tadi ya datanya ya? Fungsi keluarga. Kenapa dengan fungsi keluarga? Enggak ada di PPT. Ini fungsi keluarga. Fungsi reproduksi, sosial keluarga, afektif, ekonomi, perawatan kesehatan. Ini ada. Ada, Beb. Ini nomor berapa ya? PPT nomor 19. Ada kan? Kelihatan nggak sih? Yang sering keluar kalau keperawatan keluarga kayak keluarga apa ya, Nurse? Maksudnya keluarga apa gimana? Biasanya kalau keperawatan keluarga itu rata-rata analisa, Rek. Jadi fungsinya aku review materi itu teman-teman itu paham dulu base-nya. Paham dulu dasarnya sehingga nanti teman-teman menganalisa soal itu lebih mudah. Jadi nggak ada patokan yang keluar yang kayak gimana. Oh iya, kelewat. Iya, sudah ada ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, aku mau undur diri terlebih dahulu. Kak, bedanya edukator dan konselor apa? Oke, kalau edukator tuh kita ngasih edukasi kesehatan, Kak. Kalau konselor itu gini, kalau dilihat dari populasinya yang kita lakukan edukasi, kalau edukasi kesehatan tuh skopnya tuh lebih lebih banyak orangnya. Tapi kalau konselor tuh lebih kayak ke konseling satu persatu apa ya, perawat dengan pasiennya langsung gitu loh. Jadi kayak konseling gitu. Private lah, jawabannya tuh kayak gitu, kayak private. Tapi kalau edukasi kesehatan tuh terlihat general, bedanya di situ. Kayak kemarin pernah muncul soal pasiennya itu datang ke Poskesdes untuk mengkonsultasikan terkait apa sih namanya pemakaian KB. Akhirnya perawatnya ngasih solusi, pakainya KB yang ini. Nah, itu namanya konselor. Beda lagi dengan perawat memberikan edukasi terkait pemakaian KB pada ibu yang usia subur, itu beda lagi. Tapi kalau konselor isinya edukasi juga, Kak. Iya, tapi lebih ke kayak
ngobrol santai gitu ya. Kalau edukasi itu kan kayak formal gitu. Dan biasanya kalau konseling itu ya person to person, maksudnya nggak banyak orang, cuma satu orang dengan perawatnya. Kalau edukasi itu lebih banyak biasanya, gitu. Biasanya tuh dibedainnya dari soal-soalnya sih, Kak. Nanti dianalisa, ini pasiennya konseling atau edukator. Dan selama ini aku nemuin biasanya edukator tuh jarang muncul bareng konselor. Pasti salah satu dimunculkan di soalnya, karena memang agak lebih tricky untuk bedainnya, gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, aku undur diri terlebih dahulu, teman-teman. Ada lagi? Nanti boleh teman-teman chat ya, tapi aku balas nanti paling nunggu anakku tidur dulu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu, minta drive-nya siap Kak, nanti tak share ulang ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup pembelajaran malam hari ini. Teman-teman, aku juga minta doanya untuk kesembuhan Pak suami, semoga segera diberikan kesembuhan dan segera pulang dari rumah sakit. Dan semoga teman-teman semua yang belajar malam hari ini bermanfaat dan lulus UKOM kompeten 100%. Yang mau belajar yang untuk P3K semoga tahun ini bisa jadi ASN. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak ya teman-teman atas waktunya malam hari ini. Terima kasih doa-doanya. Terima kasih supportnya. Aku undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf kalau banyak kesalahan yang sudah perbuat. Mohon dimaafkan. Aku akhiri ya. Wawul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.